Cahaya Ramadan. Galuh, kita udah mulai. Oh, udah mulai ya? Loh, Galuh kenapa? Saya agak lemes banget nih, Kak. Padahal udah sahurnya udah banyak banget tadi tuh. Kita udah online loh. Oh, udah ya? Padahal sahurnya udah pakai nasi, pakai perkedel sama mie. Kok masih lemes, kenapa ya? Loh, harusnya kan udah makan banyak kan, harusnya fit. Tapi rasanya gak tahu lemes banget, Kak. Apa istirahat dulu ya? Jangan-jangan Galuh berlebihan makannya. Gak tahu, padahal udah bener tuh, udah banyak banget. Apa aja makan coba? Nasi, perkedel, mie, itu karbohidratnya berapa Galuh? Aduh, lemes banget apa ini, istirahat dulu ya Kak? Padahal kata Nabi puasa itu menyehatkan, nah ini kok gitu? sakit? Aduh, Nah, jadi lemes ini banget nih. cocok, hari ini kita akan kupas bagaimana kita melihat kesehatan agar puasa itu benar-benar menghasilkan pribadi yang sehat, bukan sakit kayak Galuh. Aduh. Nah, harus ini kita udah kedatangan narasumber nih. Harusnya udah sampai, harusnya udah sampai, kita tunggu dulu bentar. Sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dokter. Mas Taufik. Assalamualaikum. Salam. Silakan Pak Dokter. Aduh, lemes banget Dok. Bisa nggak kita tunda ini? udah jalan Galuh. Kita harus tetap semangat ya. Aduh, terima kasih Nah, Dok. pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, kita kenalan dulu. Saya sapa dulu pemirsa, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengupas sebuah tema yang sangat menarik, ya, seperti yang Galuh tadi. Kalau bisa kita puasa, jangan sampai sakit. Puasa harus fit. Tema kita hari ini adalah puasa dan tetap prima di usia senja. Narasumber kita sangat luar biasa hari ini adalah beliau Dr. Prabu Suseno, Probo Suseno, SPPD Kager SEMM. Ini panjang banget. Alhamdulillah. Beliau ini adalah dokter di RSUP Dr. Sarjito dan juga dosen di FK KMK UGM. Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum Mas Taufik dan Pak Mirsa. Cahaya Ramadan. Cahaya Ramadan di mana-mana berada.
Dok, sebelum kita kupas lebih jauh nih dok, ini tadi ada teman saya nih, Galuh dok. Makannya katanya cukup, tapi kok tiba-tiba sakit dok? Udah banyak tadi dok makannya. Kurang apa coba dok tadi? Kan udah kurang banyak pas tuh. ya mungkin ya. Kalau makannya banyak terhadap perut kosong mendadak itu bisa terjadi dilatasi lambung akut, bisa sakit perutnya. Ya. Lemes juga gitu Ya ya bisa dok lemas, ya lemas. Pada kondisi tertentu memang ada orang namanya polling splanik, ya itu bisa drop itu. Kalau ketahui kenyang, makanya dalam firman Allah itu dikatakan Al-Fatihah 31 kullu washrabu wala tusrifu innahu yuhibbul musrifin. Makanlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan. Allah nggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Jadi siapapun mereka, apa penyakitnya, dia makan apa aja boleh tapi asal tidak berlebihan gitu. Oke. Saya jadi inget-inget nih tadi pagi saya makannya berarti kayaknya terlalu banyak ya dok ya. Nasi. Setiap orang ada sama di kalau ada yang kelihatannya sedikit bagi siapa? Gitu. Bagi Mas Taufik mungkin sedikit, bagi sedikit, bagi dia banyak Berarti mungkin saya lebih ya. banyak ya, dok. Mungkin kita. Dok, ini mungkin kita perlu pahamkan juga pemirsa di rumah dok. Kenapa sebenarnya tema ini penting kita angkat dok? Karena kadang-kadang kan ada yang bilang kalau cuma tahu apa mungkin kulitnya. Tapi kalau dia tahu kenapa, nah ini jangan-jangan dia akan berubah dok. Menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sehat. Gimana dok? Kenapa? Jadi puasa itu memang diperintahkan oleh yang membuat manusia. Mulai bio, psikososial, spiritual. Manusia kan 4 dimensi. Biologis, psikologis, kemudian spiritual dan sosial. Nah, sebenarnya puasa ini untuk kebaikan semuanya manusia secara utuh. Nah, kalau puasanya baik dan benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh utusan Allah yang membuat manusia ini, maka dia mendapatkan sumutasihu. Puasalah, niscaya kamu akan sehat. Dan memang di dalam Al-Baqarah 184 Allah katakan wa antasumu khairulakum in kuntum ta'lamun. Ya. Puasa itu baik untuk kamu kalau kamu tahu. Jadi kalau membuat tahu, bagus. Bagus untuk biologis, psikologis, spiritual dan sosiologis. Jadi harusnya kalau kita puasa lebih sehat dok, Ya. bukan lemas. Ya, sehat semuanya. Raganya, jiwanya, sosialnya, agamanya. Masya Allah. Jadi puasa bukan cuma aspek fisik ya dok ya? Ya, tidak hanya fisik semata-mata. Tapi juga tadi psikis juga, Ya, pikiran, ya. untuk lebih tenang juga. Oh Ya. ternyata efeknya sebegitu besarnya ya Ya, dok ya? 4 dimensi. Luar biasa Dan sekali. itu berpengaruh dari makanan. Oh, Asupan sangat yang kita berpengaruh. Makanya dikatakan makan itu menentukan apa yang terjadi pada dirimu. Karena dalam bahasa kedokteran itu you are what you eat. Kamu adalah yang kamu makan, ya. Atau dia what we eat. Siapa kita? Apa yang kita makan. Kita makan baik, kita jadi baik. Kalau yang dimakan buruk, jadi buruk. Masya Allah. Kalau dalam bahasa lain, kamu apa yang kamu pikirkan. Kalau ini kamu apa yang kamu makan. kamu makan. Iya. Gitu. Nah ini terkait ini gimana, Kak Galuh? Kita pengen mendengarkan bacaan Al-Quran. Iya, boleh banget. Kan? Nah, biar lebih yakin lagi, Betul. pemirsa di rumah juga nanti kita juga akan mengundang Anda untuk bisa interaktif, bertanya langsung bersama dengan Dr. Probo. Silahkan nanti bisa lewat line WhatsApp di 0823 334 03574 dan untuk teleponnya di 0274 580 800. Biar lebih yakin lagi pemirsa di rumah bahwa ini ternyata sudah diatur dalam Al-Quran ya dok. Tadi seperti yang dokter sampaikan, kita dengarkan ada rekan kita di sebelah sana yang akan membacakan surat yang akan kita bahas di sore hari ini. Selamat sore, Mas Misbah. Sehat Misbah hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah sahurnya udah cukup ya hari ini ya? Cukup ya. Kita nanti akan lihat ya. Cukupnya seperti apa? Udah pas belum? Cukup untuk semua atau untuk Misbah saja? Oke, silakan Misbah. Silakan Misbah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Misbah untuk bacaan Al-Qur'annya. Ini kalau kita dengar Al-Qur'an ini di bulan Ramadan ini rasanya membuat kita iman kita meningkat insya Allah ya dok ya. Amin. Al-Imran 132 dan Al-Baqarah 184. Dok, ini ayatnya inline, cocok, sesuai dengan bahasan kita hari ini dok. Bahwasanya kalau sakit boleh nggak puasa. Ini boleh sedikit dikulik dok. Sakit yang seperti apa yang menyebabkan kita boleh mengganti dan seterusnya. Oh ya. Jadi Allah itu maha baik dan puasa ini untuk kebaikan manusia. Tapi pada kondisi khusus memang mereka tidak boleh berpuasa. Terutama misal sakit yang sangat-sangat berat. Harus makan obat sehari mungkin per 8 jam, per 3 jam atau per 6 jam. Maka tidak memungkinkan dia berpuasa. Kemudian pada kondisi kritis, critical ill ya. Pada kondisi agak koma, septic shock atau kondisi yang bakterinya menyebar seluruh tubuh, maka dia nggak mungkin kan dia berpuasa. Kalau dia berpuasa nekat, dia justru membahayakan dirinya. Termasuk pada wanita yang sedang hamil, yang pada waktu fase-fase awal pembentukan organ pada triwulan pertama, maka sebaiknya nggak puasa. Karena apa itu bentuk hidung, bentuk jantung, bentuk apapun. Sehingga kalau sampai gizi ini kurang, maka tidak dianjurkan. Nah, oleh Allah boleh diberi kesempatan ini bayar di puasa di hari lain namanya qadha ya. Qadha bagi mereka yang sakit sangat parah, sakit jantung, ginjal, kanker yang tidak memungkinkan, maka orang semacam ini dapat rukhsah keringanan biar fidyah saja. Jadi nggak cukup, nggak usah bayar, nggak usah menyaur utang, nggak qadha tapi cukup bayar fidyah. Oh, jadi kalau misalnya sakit biasa diganti gitu dok? Ya. Masuk angin gitu dok? Ya, masuk angin, kukulan, jamur, ya. Telu, itu ganti nanti? Iya, hari lain. Tapi kalau yang berat tadi, bayar fidyah? Iya, jadi dimungkinkan dia nggak akan membaik lagi. Ya, jadi pada kondisi terminal atau sangat tua, nggak mungkin kan kayaknya, ya, apalagi cancer, udah, kanker. Okay. Dan Allah meringankan itu ya dengan tidak apa-apa, tidak puasa gitu ya Kak ya. Allah, inilah agama kita ini ya, sempurna sekali ya dok. Dok, tema kita hari ini dok, kita bicara tentang puasa dan dikaitkan dengan usia tua dok. Usia senja. Lansia. Gitu. Kenapa dok? Emangnya anak muda sehat-sehat kalau puasa dok? Ya, muda dan tua sebenarnya kewajibannya sama, cuma harus dimodifikasi sendiri. Pada orang yang tua itu organnya mengalami kemunduran, namanya hukum 1%. Di dalam ilmu geriatri, ilmu penyakit dalam, orang itu ada umur 30 tahun, kemampuan organnya itu berkurang 1% per tahun. Kemampuannya bukan organnya hilang, enggak, kemampuannya. Kemampuannya. 1% akhirnya pada kondisi yang sangat tua, jantungnya berkurang kemampuannya, ototnya, lambungnya, kelenjar ludahnya, lendirnya, semua berkurang, ginjalnya berkurang semua. Maka orang berpuasa pada lansia ini harus ada seninya, ilmu trik-trik khusus pada lansia. Seperti apa dok? Misalnya gini. Di lambungnya mengecil, jadi nggak bisa makan banyak, sedikit tapi sering gitu. Jadi kalau waktunya mepet, tidak harus makan banyak, tetapi yang high kalori, high protein, high lemak gitu. Jadi makan sedikit kualitasnya bagus, sehingga dia dapat puasa full seperti orang muda, tetap mulai sholat dan subuh sampai datanya maghrib. Ya. Kemudian pada kondisi tua juga alami kemunduran-kemunduran, selainnya nggak begitu enak lagi. Apalagi giginya sudah meninggalkan gusi, omfang, omfang. Lepas dok ya. Ada omfang seperti ini, ngunyahnya nggak bisa bagus. Maka jangan banyak yang terlalu angin mentau ya. Makanya dibagi yang lunak-lunak gampang dicerna ya. Jadi memilihkan. Maka seorang anak, menantu, cucu yang care pada orang tua memilihkan makanan yang cocok untuk lansia. Jadi tidak hanya peran lansianya saja, tapi keluarga juga berperan ya. Iya, itu namanya anak yang soleh, cucu yang soleh atau solihah. Masya Allah. Apalagi jadi itu luar biasa. Makanya ada doanya gimana punya anak yang soleh, solihah tadi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau punya anak soleh, solihah itu nanti tidak jadi ageism, penyia-siaan pada mensia-siakan orang tua, nggak akan terjadi.
Jadi pada lansia gitu. Apalagi lansia punya penyakit yang penyakitnya kadang-kadang berjamaah, penyakitnya berjamaah. Oh, jadi nggak cuma sholat ya dok yang berjamaah ya? Tensi, gula, kolesterol, asam urat, ambeien, kentutan. Wah, udah. Nah, ini kan obatnya banyak ini. Itu sekalian dok ya sakitnya. Gitu. Makanya seni makannya pun, seni obatnya pun tentu. Dok, tadi menarik yang tentang 1% tadi dok. Yep. Ini pengurangan kualitasnya atau bentuknya atau bagaimana dok? Jadi kapasitas fungsinya toh. Fungsinya. Jantungnya ada, tapi kemampuannya nggak seperti anak muda lagi. Ototnya ada, tapi dari dulu kalau lari sprint dengan Mas Taufik ini masih fit. 100 meter 11 detik. Lansia ngeyel gitu, 11 detik. Pindah ke UGD nanti. Iya. Jadi memang bahaya banget. Baik dok, terima kasih. Jadi 16 detik gitu. Ya, jadi memang setiap dari lansia kita harus mencermati perubahan-perubahan kondisi tubuh dan harus diterima ya dok ya. Ya, Al-Quran udah ngatakan gitu. Dalam surat Yasin ayat 68 Allah katakan wa man amirhun naqisu fi qalqi afala yaqilun. Dan barang siapa yang aku panjangkan umurnya, maka aku akan kembalikan ia sebagaimana awal kejadiannya. Apakah kamu nggak berpikir gitu. Jadi kemampuannya terus 1% sampai tua lagi. Dulu waktu muda nggak bisa apa-apa, tua banget ya nggak bisa apa-apa. Kembali seperti itu. Baik. Wah, luar biasa. Jadi memang baik muda maupun tua juga kita harus mengamati kondisi tubuh kita dan kita yang bisa mengukur ya dok ya, kita bisa berpuasa atau tidak, itu tadi yang disampaikan dokter ya. Saya kira ini pengetahuan yang sangat luar biasa penting Kak Galuh ya. Jadi kita jangan sok muda ya dok ya, ketika sudah sampai di level tertentu jangan sok muda juga dok ya. Kadang makannya jadi terus makan yang macam-macam padahal kondisi tubuh sudah tidak memungkinkan ya dok ya. Betul. Begitu dia over dietnya, over feeding, masalah. Dok, apakah juga pengaruh dok? Misalnya gini, ada yang bilang gini dok, mumpung masih muda yuk makan aja apa adanya gitu, maksimalkan masa mudamu. Coba banyak hal, itu gitu gimana dok? Nggak apa-apa, asal tidak berlebihan boleh saja. Ya boleh, asal nggak berlebihan boleh. Makanlah, cicip semua, tapi ukurannya kecil-kecil, nggak masalah. Jadi kuncinya pada boleh menikmati semua, tapi jumlahnya batasi. Dikit. Dan nikmati, yang terakhir imbangi. BNI. Batasi, nikmati, imbangi. Itu kunci pada hidup pada semua usia, apalagi lansia ya. Oke, ya. Aku bukan yang dulu lagi, ya, dalam bahasa yang mudah ya. Dan harus disadari ya dok ya. Dan pemirsa, kami juga tetap mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Sekali lagi untuk yang mau bertanya silahkan di line WhatsApp di 0823 3340 3574 atau di telepon kami di 0274 580 800. Dan nantikan untuk stay bersama kami sampai dengan akhir acara karena nanti akan ada hadiah dari kami dari Amarta Batik seperti baju yang kita pakai ya kak ya. Betul sekali. Oke, bagus nih. Nah, dok, kita sering mendengar ini dok dari ceramah-ceramah Ustadz, sumu tasihu, puasalah kamu, kemudian kamu akan sehat. Nah, ini apakah ada ujian secara klinisnya dok, terbukti secara riset? Oh banyak, saya juga neliti dua topik ya. Jadi sumu tasihu itu benar adanya. Karena Al-Baqarah 184 sampaikan Mas Misbah, Lendera ya. Mas Misbah tadi menyampaikan memang dan puasa itu baik untukmu kalau kamu tahu. Dan ternyata puasa itu manfaatnya banyak banget. Dari segi fisik ya, bagi yang obesitas akan ada perbaikan berat badannya. Dan perbaikan pada terutama ini riset saya tahun 2000 ya. Ternyata perbaikan penurunan berat badan itu paling banyak pada minggu pertama. Ada yang 6 ons, ada yang 2 kilo ya. Tapi setelah itu pada minggu kedua, 3 keempat 5 ons, 5,5 kilo dalam 1 minggu loh ya. Nah, ini yang pertama. Tapi begitu nanti masuk bulan Syawal, kalau mereka yang puasa sunnah tetap terkendali. Tapi kalau mereka yang pakai aji pumpung, berduduk, makan macam-macam, wah udah mulai berat badan naik lagi. Kemudian yang kedua tensi. Ini penelitian saya tahun 2000 juga perbaikan tensinya. Semakin tinggi tensi orang itu, begitu dia berpuasa, penurunannya makin besar. Misal 200, kemudian 180, ini 160, itu turunnya banyak yang tinggi tadi. Ya karena ternyata orang yang berpuasa itu Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman, cahaya Ramadan. Dok, terkait dengan pembicaraan kita tadi, diskusi kita tentang
bahwasanya puasa di awal-awal itu bisa menetralisir darah tinggi kita. Ini gimana dok? Boleh dijelaskan ulang lagi dok? Jadi ternyata orang berpuasa itu mengurangi asupan garam atau natrium kletik. Nah, padahal garam itu punya sifat menahan air, sehingga kandarnya akan turun. Setelah itu orang-orang yang berpuasa itu mengurangi aktivitas. Nah, aktivitas itu semakin dia banyak aktivitas, semakin cemas itu semakin tinggi sistoliknya. Dan ternyata puasa itu bersifat tonus simpatik turun, parasimpatisnya naik. Dan jantung lambat, ini menyebabkan tekanan darah menjadi lebih baik. Wah, luar biasa ya manfaatnya. Ini secara saintifik berarti dok ya? Ya, Sudah diteliti. ya masih ada lagi banyak aja. Oke. Ya. Manfaat. Nah ini untuk mungkin dari kita atau pemirsa di rumah nih dok, ada yang beberapa puasa hanya dapatnya puasanya saja, tapi kebermanfaatannya belum terlalu terasa. Nah bagaimana kita menjadikan puasa ini bisa menjadi bermanfaat sehingga dari segi kesehatan dapat, ibadahnya juga dapat. Seperti apa dok? Kuncinya jangan balas dendam, jangan pakai moral hazard namanya. Jadi kalau siang dia seperti pertama, gua kelelawar nih. Malam ngamuk dia, betul-betul lalapan ini, mendoan, bakwan, sate, kulit tongseng dimakan semua. Sebenarnya makannya nggak berlebihan karena melanggar ayat Allah. Sebenarnya kuncinya semua itu boleh, tapi jangan batasi, nikmat dan imbangi. Jika begitu dia akan sehat dengan makannya. Untuk awal-awal berbuka puasa ini banyak godaan-godaan sekali dok. Ya. Apalagi kalau pulang gitu ya kak ya, Benar. banyak banget jajanan di kanan dan di kiri. Nah apa yang Berwarna-warna lagi gitu ya. warna-warni semuanya enak-enak. Apa yang mestinya kita makan dulu dok kalau pada saat kita buka puasa? Berbuka puasa asupan minum yang manis ya. Yang Manis ya, atau minum air biasa tapi tambah manisan. Bisa kurma, pisang biasa boleh. Atau kurma tomat juga boleh ya. Oke. Dok, selama ini kan kita sering berfokus pada bahwasanya puasa perlu menjaga pola makan. Ya. Nah, ini ternyata perlu juga pola minum dok. Iya. Nah, ini gimana kita mengatur pola minum ini sebenarnya? Betul sekali. Ya inilah kehebatan Islam. Puasa Islam itu pakai sahur. Kuncinya pada sahur. Nabi bersabda tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Jadi kuncinya walau seteguk air. Jadi yang penting itu pada waktu sahur itu minum. Dan minum cukup, apalagi mereka yang punya batu ginjal atau kristal kalsium kandung kencing. Apalagi batu empedu harus banyak minum. Dan banyak minum, darah encer, kecukupan cukup dan tidak perlu jadi kolik ya, sakit luar biasa ada kristal batunya. Dan yang kedua, dengan minum cukup maka kepekatan darah itu jadi bagus, maka tidak jadi jendel-jendel ya. Dan ini penting sekali untuk mencegah supaya tidak terkena stroke, jantung koroner dan sumbatan jalan darah di bagian tungkai ya. Jadi makanya minum berat badan kalikan 30 cc kuncinya itu. 30 cc kalikan berat badannya masing-masing. Dibagi 24 jam. Nanti boleh pas sahur 2 gelas atau 3 gelas. Pas bukanya bisa bergelas-gelas sampai akan tidur lagi. Ya gitu kuncinya itu. Dan kalau mereka yang sibuk tarawih, maka di saat sholat tarawih minum gitu. Jadi cairannya tetap harus dijaga ya. Jangan sampai kita minum yang manis lupa minum air putih. Kadang gitu ya dok ya. Oke. Dan nanti kami juga akan mengundang Anda pemirsa ya kak ya. Benar. Kami juga akan mengundang pemirsa untuk bisa bergabung dengan kami. Jadi pastikan nanti di akhir acara akan ada kuis dan Anda bisa mendapatkan hadiah dari kami dari Amarta Poetik. Oke, kita nanti akan kembali lagi ya kak ya. Kita akan menyaksikan rekan-rekan dari NWS Musik dan ini dia untuk Anda.
kasih teman-teman NWS. Ini judulnya apa tadi? Yahya Tir. Ini tentang apa nih ceritanya nih? Hah? Jubirnya. Tapi intinya tentang apa? Intinya lagu ini menceritakan tentang kadang-kadang sesuatu tuh asal kita bernyanyi, diungkapkan kita gitu nggak ya? tahu artinya, yang penting Oke. happy aja gitu sore-sore ya. Oke, yang penting tentang kecintaan lah intinya ya, kecintaan. Oke. Ini Terima kasih banyak NWS lagu-lagu Musik ya. teman-teman NWS ini betul-betul penuh makna ya kita perhatikan. Iya. NWS semangat, pokoknya kita akan jumpa selalu dengan NWS ya nanti. Selama 1 bulan ke depan. Terima kasih banyak. Dok, ini kita lanjutkan lagi dok. Ini tadi kita udah mulai menyinggung tentang bahwasanya nggak cuma butuh makan, tapi jaga pola minum pun penting. Ya. Nah, ini dok ada juga pertanyaan pada keluarga-keluarga yang terserang diabetes ya dok. Ya. Katanya diabetes itu salah satu resep mujarabnya puasa, benar Iya, dok? benar. Jadi sebenarnya puasa itu adalah kemampuan menahan diri dari nafsu-nafsu, makan, minum yang ngawur dan masuk bersebadan. Dan orang yang diabetes itu kuncinya pada pengendalian makanan, pola makan, minumnya itu. Kalau dia pandai mengelola makan, minum, maka banyak tidak pakai pil, nggak pakai suntik, bisa. Dan banyak sahabat-sahabat kita yang penyandang diabetes akhirnya jadi bagus tanpa pakai pil dan suntik. Dengan cara mengendalikan makan, kita pada kegiatannya. Ada 4 pilar ya. Makannya, olahraganya, kehati-hatian, dan paham bahwa ini berbahaya kalau dia ngawur, maka berdampak buruk pada dirinya sendiri. Komplikasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Baik dok, terima kasih. Nah ini nih kak, tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Dokter Probo. Nah ini ternyata yang penasaran tidak hanya kita nih, ternyata dari pemirsa juga ada yang bertanya melalui line WhatsApp. Assalamualaikum, saya Yuni dari Tegalrejo. Selamat sore Bu Yuni, mau tanya bagaimana cara untuk menjaga agar vertigo tidak kambuh ketika puasa? Silakan dok. Vertigo itu sebabnya banyak ya, sekitar 35. Benar saya itu penulis dan meneliti tentang ini. Vertigo atau di sinus ya, di buku ajaran penyakit dalam penulisan saya salah satunya. Dan itu kuncinya adalah pada orang-orang kadang-kadang hipoglikemik itu bisa muncul vertigo kadang-kadang ya. Hipoglikemik. Tapi Itu itu tuh maksudnya? kadar gula terlalu rendah, jadi telat maem. Iya. Oke. Tapi ada juga yang salah memilih makanan yang mengandung MAO inhibitor namanya. Makanan seperti, jadi orang yang vertigo, awas, kadang-kadang kebanyakan coklat, alpukat, bloncis, tape, es krim, ya termasuk yogurt ini. 6 ini yang menyebabkan kadang-kadang kambuhnya vertigo. Karena mengandung zat yang bisa bikin liang-liang pada organofestibulum coclearis di organ bagian keseimbangan di saraf nomor 8 di telinga. Jadi kalau Mbak hati-hati jangan makan yang tadi ya, buncis, tape, es krim, coklat, yogurt, dan nanti alpukat. Ya, sementara. Enak semua itu dok. Ya, tapi kan masih banyak yang lainnya kan. Ya. Dok, tadi untuk vertigo ini dok, ini melanjutkan pertanyaan Mbak tadi. Vertigo ini bisa kambuh dok atau bisa hilang total? Oh bisa kambuh-kambuhan. Pada orang tertentu kambuh-kambuhan ada kelelahan, kena AC samping kanan saja muncul vertigo. Kemudian kalau perubahan posisi mendadak, misalnya Mas Taufik, ya, gitu ya. Jadi namanya BPPP. Jadi vertigo diakai kebatan karena perubahan posisi. Langsung secara cepat. Gitu. Iya, tapi ada latihannya namanya senam Heimlich ya. Jadi kalau dengan teknik ini, maka dia tidak manuver ini akan jadikan dia sehat ya. Jadi ada satu teknik yang dengan doyong ke kiri sambil tiduran 3 detik, kemudian buka 3 detik, kanan 3 detik, nanti dalam waktu pagi siang sore dilatih, insya Allah dalam 3 bulan kakak kambuh lagi. Itu tadi untuk yang vertigo, yang jelas untuk pemirsa di rumah yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Probo. Kalau yang sudah minum obat juga tadi diatur ya dok ya, minumnya juga diatur, terus juga boleh juga tidak puasa ketika tidak memungkinkan untuk puasa, begitu ya dok ya. Kalau cuma vertigo bisa puasa pakai Vitahistin nanti. Oke, siap, baik dok. Karena memang vertigo ini kalau kita baca-baca di Instagram di mana-mana ini katanya pusingnya beda ya dok ya. Ya, disebut dengan halusinasi gerak. Jadi seolah bergerak padahal matanya nggak bergerak. Jadi kok ke situ ya? Gitu ya. Baik, dokter tadi mengatakan bahwa kalau puasa ini kalau biar kita sehat diimbangi, dinikmati, dan juga tadi ada satu kata olahraga. Nah kadang kita puasa karena kita merasa tidak ada asupan gizi yang masuk, kita merasa diri kita asumsinya lemes terus gitu dok. Dan kita merasa tidak mampu untuk berolahraga. Nah sebaiknya olahraga pada saat puasa ini seperti apa dok?
Olahraga itu sebenarnya kalau kita punya, apalagi yang badannya punya cadangan lemak agak banyak, seperti saya ini ya, banyak lemaknya di sini. Ini olahraga bagus. Olahraga yang dianjurkan pada orang yang puasawan dan puasawati ya adalah 30 menit 1 jam sebelum dia buka puasa. Itu paling bagus, jalan cepat ya. Boleh jogging, boleh sepeda ontel, mana yang paling nyaman dan tidak menyebabkan dehidrasi. Jadi olahraganya monggo silakan, tapi sebaiknya misalnya minimal 10 menit ya kalau ingin bersifat perbaiki pada jantung, pembuluh darah, paru, ya, bersifat kardiovaskuler itu bisa dilatih 10 menit minimal pada jam dari pagi, siang, malam, tapi yang paling bagus kira-kira berakhirnya kira-kira setengah jam sampai 1 jam sebelum buka puasa. Dan itu setiap hari boleh, Dok? Boleh, nggak ada masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Insya Allah tubuh kita kuat ya, Dok ya, Iya, kalau olahraga ya. kuat. Oke, dan ini juga sore hari ini ada pemirsa yang masuk melalui Menarik telepon. sekali berarti bahasan kita hari ini. Nampaknya yang telepon lansia-lansia juga ada keluarga-keluarga. Silakan. Oke, assalamualaikum, selamat sore. Nah, bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya, silahkan untuk bisa telepon di 0274 580 800 dengan passwordnya Cahaya Ramadan, nanya dong, gitu ya nanti ya. Jadi Cahaya Ramadan, nanya dong, gitu dah. Nanti akan dijawab langsung oleh Dokter Probo, begitu. Dok, ini penyakit-penyakit yang umumnya lah, Dok. Kita sampaikan lansia ada diabetes. Nah, ini ada satu lagi, Dok, yang umum juga, Dok. Namanya asam urat, Dok. Nah, ini sebenarnya apa yang menyebabkan orang yang berpuasa pun bisa tinggi juga asam uratnya, Dok? Ya, jadi asam urat itu suatu hasil metabolisme dari protein ya. Protein yang mengandungnya purin ya. Purin, sehingga pada orang-orang yang mengandung banyak purin atau protein ini maka sampahnya namanya asam urat. Nah, asam urat 70% dibuang lewat ginjal. Ya. Maka kalau dia minumnya cukup, asam urat akan kentir, ikut larut dalam kencing. Kalau dia minumnya kurang, ngendon di tubuhnya. 70% dibuang lewat ginjal. Kalau dia minumnya kurang, ngendon dalam tubuhnya. Oke. Jadi banyak sekali numpuk, bisa timbul gout, artritis, nyeri luar biasa, merah bengkak pada bangsa pangkal jempol, pangkal kaki, di sini bisa sakit sekali ya. Namanya gutai atau gout itu seperti tes jantung di sendi dan itu sakitnya para raja, rajanya para penyakit. Saking sakitnya luar biasa ya. Dok, berarti misalnya dia cukup minum, mau makannya banyak pun. Ya, memang purin, diwaspadai. Ya. Gimana, Dok? Ya, purin itu ada pantangannya yang mudah diingatnya adalah jangan makan jas buket. Jas buket. Jeruan, alkohol, sarden, burung dara, unggas, kadu, emping, tape. Nah, Jas itu. buket. Oke. Ya, itu dimakan, maka kalau berlebihan akan muncul itu asam urat akan numpuk. Tapi kalau minumnya banyak, apalagi dia pakai obat namanya daun salam, maka akan jadi urikosuik. Asam uratnya keluar, kintir. Atau daun tempuyung, kumis kucing juga sama, bisa mengeluarkan asam urat. Direbus begitu, Dok, daun salamnya? Direbus, iya. Dan diminum airnya? Iya, diminum, bukan daunnya yang dimakan. Airnya diminum. Iya, diminum. Iya. Daun salam ya, Dok? Daun salam. Ini rasanya informasi yang bagus juga untuk para pemirsa ya. Bagi Selain penderita tensi asam turun, urat. asam uratnya keluar. Nah, ini biasa yang kita tahu daun salam itu biasa dipakai untuk masak, ternyata bisa untuk obat juga. Salah satunya untuk menurunkan kadar asam urat. Dan ini juga pengingat bagi kita juga ya, Kak ya. Untuk minum itu harus dipenuhi, apalagi sekarang itu tawaran minuman banyak sekali. Es campur, es doger, es oyen, es apa lagi. Kita jadi lupa minum air putih. Nah, ini pengingat bagi pemirsa untuk kita cukup minum meskipun di bulan puasa ini. Dan nanti kami juga akan membuka sesi kuis, jadi pastikan kita untuk menyimak edisi hari ini nanti ada kuis yang bisa Anda dapatkan hadiahnya dari Amarta Batik nanti ya di segmen 3. Di segmen yang ketiga. Jadi pemirsa siap-siap di segmen 3 nanti akan ada kuis yang tentu saja pertanyaannya ada dalam diskusi Dan kita. sudah ada jawabannya, Kak. Sudah dong. Nanti akan dijawab langsung sama Dokter Probo gitu. Oke. Nah, Dok, ada diabetes, ada asam urat, ada teman satu lagi, Dok. Namanya darah tinggi. Ini coba kita kulik, Dok. Darah tinggi, Dok. Ya. Ini sebenarnya penyebab utamanya apakah di makanan? Ada yang bilang pikiran juga, Dok. Ini gimana, Dok? Hipertensi itu memang 90% sebabnya tidak tahu. Namanya primer namanya. Sedangkan yang 10% diketahui ya. Yang tidak diketahui ini sifatnya bawaan. Bawaan dari mbah-mbah buyutnya, mbah. Ya, nah, ini tapi bisa dikendalikan. Ya. Dan memang pada orang-orang tertentu bisa kena infeksi ginjal, pada radang, pada kandung kencingnya naik ke atas ya. Kemudian adanya pakai obat-obatan atau infeksi yang lain menyebabkan ginjalnya rusak. Tapi memang benar
hipertensi itu bisa dipicu karena emosi yang terus-menerus, jengkel, ya, Oke, jengkel yang Dok, bertumpuk-tumpuk. kita tahan dulu, Dok. Ya. Bisa dipicu dengan emosi. Nah. Kita akan lanjutkan pemirsa, bagaimana emosi ini bisa mempengaruhi darah tinggi kita. Sesaat lagi tetap di Cahaya Ramadan. Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. Cahaya Ramadan. Pemirsa, kembali lagi di Cahaya Ramadan TVRI Jogja. Tema kita masih membahas tentang puasa dan tetap prima di usia senja. Masih bersama Dr. Probo. Kak Galuh, ini kita nampaknya perlu infokan ini. Nampaknya para pemirsa sudah penasaran. Iya. Kira-kira apa sih pertanyaan hari ini, Kak Galuh? Nah, sore hari ini kami juga membuka peluang bagi Anda yang dari kemarin mungkin sudah pengen dapetin hadiah dari Cahaya Ramadan, tapi belum dapat. Nah, hari ini kami juga masih siapkan hadiahnya ya, Kak, ya, untuk Anda, dan nanti akan langsung dijawab langsung oleh Dr. Probo. Boleh ya, Dok ya? Boleh. Nah, pertanyaannya nih ya, disimak baik-baik untuk pemirsa yang ingin ikut kuis ya. Kuis bisa Anda ikuti melalui line telepon atau WhatsApp, tapi WhatsApp-nya adalah video call. Dan pertanyaannya adalah, apa kewajiban yang harus dibayar seseorang yang karena sakit tidak bisa beribadah puasa di bulan Ramadan? Nah, ini kayaknya tadi udah sudah disampaikan. Apa nih kira-kira? Dan sekali lagi hadiah dari mana? Amarta Batik. Amarta Batik. Jadi silahkan untuk bisa menjawab pertanyaannya ya di line telepon di 0274 580 800 atau di video call di WhatsApp kami di 0823 3340 3574. Passwordnya
Cahaya Ramadan. Nanya Mau dong. Mau. Kan mau dulu. Oh, mau dulu ya? Karena mau hadiah. Oke. Untuk yang nanya, silakan nanti bertanya, nanya dong. Nanya dong. Nah, Kalau gitu. hadiah? Mau dong. Mau dong. Mau Oke. banget harusnya. Jangan sampai terbalik, pemirsa. Dok, tadi kita lanjutkan lagi nih Kak Galuh. Tadi bicara tentang darah tinggi tadi dok, yang Iya. sempat terpotong di segmen sebelumnya. Bisa dipertajam lagi dok, bagaimana? Jadi hipertensi itu pada orang berpuasa akan dapat perbaikan yang sangat banyak ya. Satu sisi hipertensi itu bisa diakibatkan karena emosi ya, emosi yang membuncah, waduh, menggelegar ya. Ya. Nah, pada orang berpuasa itu diperintahkan untuk mengendalikan emosinya ya. Bahkan diajak berantem pun, kalau jangan ngurumi aja, maaf saya jam puasa. Dengan demikian, maka pacuan parasimpatinya agak turun. Dengan pacuan parasimpatinya, beban denyutnya cepat itu lambat. Parasimpatisnya naik, simpatinya turun, denyut jantungnya duk, 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 duk. Tensi turun sendiri. Ya. Ya. Kemudian orang yang emosi itu jengkel marah, kamu tuh, waduh, set itu ya, langsung mengecil. Pipa pembuluh darah menyempit dan setelah itu juga ada kecepatan dari pemompaan. Ya, ini beban tensinya naik. Nah, pada orang puasa ini dilatih sabar, sabar dan sabar. Kalau kamu kalau dipancing emosi, maaf saya sedang puasa. Gitu. Kalau puasa urusan yang lain. Kalau udah puasa, buka puasa nanti. Lain lagi Nanti ceritanya. nggak boleh gitu ya dok ya. Ya. Meskipun buka puasa tetap harus diatur ya dok. Kendalikan emosinya. Oke, Ada baik. orang-orang yang puasanya bagus, bukannya tensi yang terkendali, tapi emosinya lebih terkendali ya. Mengendalikan emosinya itu. Jadi area toleransi lebih luas ya. Tidak gampang marah. Oh, udah dah ya udah untung ya biar dia ngerjain sendiri deh. Banyak dia sendirilah. Dan aku tidak ikut-ikutan gitu ya. Oke. Dok, sebenarnya apakah ada pola khusus dok antara katakanlah yang berusia lanjut dibanding dengan yang berusia muda? Pola makan yang seperti apa yang sebaiknya di sahur dan sebaiknya di berbuka gitu dok? Pada lansia itu paling kecil tapi sering. Kecil tapi Tapi sering. sering. Bagi lansia yang masih sangat akan aktif, pada lansia dengan ada yang namanya robust. Robust itu aktif, sehat. Ada lansia yang pre-frail, agak rapuh. Ada yang lansia yang frail, rapuh, memang sakit-sakitan, penyakitnya banyak. Nah, ini beda. Pada orang-orang yang robust, sehat itu boleh seperti anak muda. Ya, tapi kalau yang hampir rapuh atau rapuh, sesuai dengan penyakitnya. Makanlah sesuai dengan ukurannya, apa larangannya. Oh, syarat ya jangan makan jas buket tadi, kalau hipertensi jauh ke asin-asin, yang kurangi aja. Kemudian yang menyebabkan karena marah-marah, jadi tergantung penyakitnya. Jadi yang penting porsinya kecil tapi sering, itu yang Kecil penting. tapi sering. Termasuk minumnya, makanya kalau nggak bisa minum banyak, agar-agar atau jelly. Nah, karena mengandung air dan sekaligus serat, karena itu ada energinya gitu. Kadang juga ini jadi problem juga ketika kita minum banyak tapi mudah merasa mual ketika minum banyak. Nah ini pemirsa juga ternyata bisa menggunakan opsi lain. Salah satu tadi agar-agar ya, dok, ya, agar-agar. puding yang mengandung air banyak. Selain itu apa lagi dok alternatifnya selain puding? Ya buah-buahan ya, Buah. misalnya pepaya, melon, semangka, sawo, kurma. Kurma 3 sama dengan 1/4 piring nasi. Oh, Ya, oke. kita harus pandai-pandai. Dan pada lansia kita harus pandai-pandai kalau dia nggak bisa makan banyak, ya kita sembunyikan makanan di dalam makanan yang lain yang dia suka. Ya. Misalnya dia nggak bisa makan banyak, aduh kepepet nih kalau harus kalori tinggi. Ya masukkan gula di dalam misalnya kue-kue yang lain ya, atau makanan yang lain disembunyikan. Atau pakai bahan yang mengandung lemak, misalnya mentega dalam adonan roti dan sebagainya. Jadi supaya dia mendapat energi yang cukup tanpa harus banyak memakan. Jumlahnya banyak tapi tidak harus banyak tapi energinya tinggi. Oke. Nampaknya ada penelpon masuk sore hari ini dok. Kita persilakan untuk pemirsa untuk bisa bertanya atau mungkin menjawab kuis nih. Kita lihat dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Nampaknya terputus. Iya. Assalamualaikum. Bisa dicoba lagi di 580 800, sekali lagi di 580 800 untuk Anda yang mau bertanya langsung kepada Dr. Probo, silahkan Cahaya Ramadan nanya dong, atau tadi sudah menyimak pertanyaan kuis dan ingin mendapatkan hadiah dari kami Cahaya Ramadan, mau dong. Boleh diulangi Kak Galuh, apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apa kewajiban yang harus dibayar seseorang yang karena sakit dia tidak bisa beribadah puasa selama bulan Ramadan. Namanya apa kewajibannya? Nah, kayaknya tadi sudah banyak dibahas bersama dengan Dr. Probo juga. Silakan telepon-telepon untuk bisa mendapatkan hadiah dari Amarta Batik. Dan tadi sudah ada clue juga di Al-Baqarah 184 tadi dok ya. Sudah
kulik yang disampaikan oleh Qori kita. Nah, tinggal buka Quran harusnya langsung tahu jawabannya. Dok, ini kita sekarang coba masuk ke dampak, Dok. Jadi misalnya ada orang yang oke, saya menjaga kesehatan. Tapi ada lagi orang yang kayaknya saya ini nggak bisa menjaga kesehatan, tetap pengen makan yang enak-enak. Nah, ini bisa kita sampaikan kepada pemirsa, Dok. Sebenarnya apa efek buruknya, dampaknya kalau kita tidak menjaga diri kita? Ya, sebenarnya kalau kita nggak menjaga diri kita, Allah yang buat manusia itu ada SK-nya. Kulu wasrobu wala tusrifu innahul yuhibbul muslimin. Makanlah kamu tapi jangan berlebihan. Sebenarnya kalau nggak suka, kalau kata nggak suka pasti ada sanksi itu. Sanksi biologis, sanksi psikologis, sanksi sosial dan seterusnya. Jadi makanya kalau hidup tuh kalau pengen bagus ya makan yang halal atau ibadah. Halal dan toyib itu ukurannya, jenisnya, kekerapannya atau jadwalnya. Asal dia tidak berlebihan, apa-apa boleh sebenarnya. Kalau pindah. Nah, selain itu juga harus diimbangi, misalnya hipertensi. Oh, Pak, asin pakai garam yang low sodium. Ada solusi asin tapi low sodium. Iya. Oh, saya pengen manis-manis tapi pengen gula nggak naik pakai kayu manis bersama dengan makanan tadi. Misalnya stop atau kolak beri kayu manis, maka gulanya nggak, darahnya nggak naik gitu nanti. Jadi ada solusi. Tapi saya nggak mau yang gitu-gitu ribet. Yuk, jalan kaki. Gitu. Jalan kaki. Ya, atau kalau suka goreng, nanti nasi dikurangi. Jadi ada imbangi dengan yang lain. Jadi. Apalagi di Indonesia kita negara tropis, makanannya ada macam-macam. Mestinya kalau kita tahu ada hal itu, kita bisa milih makanan tuh macam-macam, tidak hanya itu-itu saja. Contohnya tadi kurma, 3 kurma sama dengan seperempat piring nasi. Padahal itu bukan, itu karbohidrat juga kah, Dok? Ya, karbohidratnya ada seratnya, ada seleniumnya, ada dan sebagainya. Oke, ada penelpon masuk sore hari ini, Dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Ramadan. Mau dong. Mau dong? Mau dong. Berarti menjawab pertanyaan. Dengan siapa di mana? Kurang keras ya. Dengan Aldri di Jogja. Andri di Jogja. Andri di Jogja. Oke. Mau jawab pertanyaannya? Silakan. Jawabannya? Mengganti sebanyak hari yang dilewatkan atau membayar fidyah. Oke, kita tanya Dokter Probon. Mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan atau membayar fidyah. Dan Betul. jawaban Benar. Tepat kajian Anda ya. Namanya kodok atau fidyah. Betul sekali. Alhamdulillah. Bagus, pintar. Selamat Anda mendapatkan hadiah dari Amarta Batik. Selamat Mas Andri di Yogyakarta. Oke, silakan Anda mengambil hadiahnya selama jam kerja di TVRI Jogja, tentunya dengan membawa identitas Anda. Oke, yang lain boleh, kita setiap hari akan bagi-bagi hadiah. Selama ya, 30 hari Ramadan. 30 hari penuh. Oke, ternyata banyak banget ya yang sudah menyimak di Cahaya Ramadan sore hari ini. Harapannya dengan kita menyimak edisi hari ini jadi lebih diperbaiki lagi pola makannya ya, Dok ya. Dari Apalagi sahur tema kita hari ini betul-betul sampai buka menarik sekali puasa. ya. Dok, ini kalau kita cerita tentang, tadi kita udah bahas, Dok, tentang makanan penting dijaga. Kemudian minum juga ternyata penting dijaga. Tapi ternyata ada juga faktor lain katanya, Dok, infonya. Nanti boleh diklarifikasi, Dok. Katanya istirahat harus diperhatikan. Benar, Dok? Ya. Jadi mereka yang kadang-kadang orang itu di bulan Ramadan kan aji pumpung Ramadan, Allah mengubil pahala, dia maksimal ibadahnya, kelelahan. Nah ini yang berbahaya. Ini nggak boleh kelelahan, boleh aktivitas, tapi lihat badan, ukur badan sendiri. Kalau memang lelah istirahat, diganti saja, nggak apa-apa. Jadi boleh tidur siang sebentar, itu sangat bagus memulihkan. Dan tidur siang ini sunnah Rasul ternyata, berpahala ya. Kenapa namanya qalilullah? Nabi Muhammad tuh tidur siang itu cukup 5 menit sampai 45 menit maksimal tuh. Maksimal 45 menit? Lebih dari itu pasti ada sesuatu yang nggak beres. Coba itu. Berapa, Dok? 5 menit? 45 menit itu sudah ngepek itu. Maksimal 45 menit, lebih dari 45 menit cek. Biasanya orang itu dia unfit, dia tidak bugar. Ngecek itu. Dan ternyata tidur siang itu bisa menurunkan angka serangan jantung. Dokter Meta teliti tahun 2018 bisa menurunkan sampai 34% kejadiannya. Makanya ada di perusahaan Indonesia, Dok, ternyata menerapkan tidur siang. Berarti meskipun sebentar, hanya 5 menit, 15 menit itu luar biasa. Dan banyak para profesor yang tidur sebentar ternyata membuat fresh ya, seperti fast charger ya, fast charge. Jadi di cas lebih segar lagi. Apalagi di bulan Ramadan ini kita aktivitasnya banyak banget, ada yang tadarus sampai malam juga. Memang tadi tidur siang itu penting dan tidur siang tidak perlu lama-lama. Tadi dokter menyampaikan 5 menit, berarti kualitas itu lebih penting, Dok. Betul.
Daripada kuantitas, Kuantitas. Kuantitas pun boleh, tapi maksimal 45 menit. Iya, betul. Jangan kebablasan, Dok. Iya, betul. Dok, ini juga ada yang terjadi semacam habit lah, Dok, di masyarakat kita. Habis subuh, sholat subuh, mungkin ngaji sebentar, habis itu tidur, Dok. Nah, ini bener nggak ini tidur yang macam ini, Dok? Sebenarnya sebaiknya jangan dulu ya. Habis tidur, habis subuh, membaca aktivitas sampai waktu syuruk dulu. Tunggu baik syuruk. Syuruk, kemudian apalagi dibaca kemudian diakhiri dengan sholat sunat 2 rakaat. Tapi di masjid, wow, dia dapat pahala senilai pada haji umroh sempurna. Itu kata Nabi Muhammad ya. Jadi data itu aktivitas. Tapi kalau memang sangat-sangat luar biasa lelah, ya silakan ikuti irama Allah ini. Memang lelah ya bilang lagi, tapi kalau bisa jangan. Ya, makanya tapi kalau memang seperti saya ya, kadang ngisi pengajian, wah mau tidur ini nggak kayak takutin saya nanti masih kelewatan. molor ya, mendingan saya nggak tidur sekalian aja nanti balas ya nanti pada waktu jam setelah subuh ketika waktu duha aktivitas tidur sebentar boleh nanti sore tidur lagi sebentar gitu. Jadi untuk membolehkannya dibagi-bagi. Oke. Dok, ini setelah syuruk tadi dianjurkan, Dok ya? Itu sekitar jam berapa kalau di Jogja ini, Dok? 6. Jam 6. Ya, jam 6. Tahan dulu sampai jam 6. Jam 6 dulu, tahan ngaji sebentar. dulu. Iya, ngaji, ya. Kemudian dia baca-baca, dengarkan boleh, zikir. Kemudian diakhiri sunat 2 rakaat, ya awal duha ya, atau syuruk itu. Ini saya kira ini informasi yang sangat penting sekali, Kak Galuh. Iya, karena memang penyakit juga habis sahur, kan matanya nggak bisa Anehnya dikondisikan. Anehnya itu muncul, Dok ya, aneh ya, Dok ya. Itu yang salah dia nggak sahur juga sih. Nggak sahur, Nggak ada memang yang dimakan. kebablasan. Dok, tadi dokter sempat menyinggung ini tentang ternyata kesehatan itu bukan cuman fisik. Ya. Nah, tapi ada juga segmen mental. Psikososial spiritual. Nah, ini boleh dijelaskan di bagian ini, Dok. Ya. Jadi puasa Ramadan itu amaliyahnya sangat banyak. Hanya puasa, ada sholat, taraweh, ada doa, zikir, ada memberikan iftar, makanan buka puasa, silaturahim, tolabul ilmi. Jadi orang tuh bergerombol keluar suatu bentuk kolegalitas. Jadi aku mendapat bagian dari komunitas yang sangat besar. Ini bukan kebanggaan. Wow. Senang, apalagi bidadari-bidadari yang tidak pernah keluar dari senong, keluar semua ya, wow, ternyata rame ya, Dok. Iya, ada di pengajian dia, karena muncul cantik-cantik, kadang-kadang banyak yang keluar, dulu nggak pernah ke masjid dia, karena sibuk kuliah, ya, mungkin dia sholatnya tidak di masjid, tapi di senongnya, jadi, nah, itu, ada senang kegiatannya, banyak komunitas kegiatan spiritual, sosial, yuk kita beribadah kumpulkan uang, baju panas pakai, yuk kita jualan makanan, keuntungannya bagikan orang, ini luar biasa. Itu menimbulkan rasa bahwa aku bisa merasakan apa yang mereka rasakan, empati pada orang lain yang lapar dan miskin. Jadi damai luar biasa dari segi sosialnya dapat, spiritualnya pun, dan jangan cengenlah kamu kalau makanan itu saja. Untung ada makanan gitu. Jadi kadang-kadang orang menuntut sesuatu yang berlebihan pada keluarganya, pada pasangannya dan sebagainya. Banyak orang yang nggak bisa makan, nggak ada yang dimakan. Ada yang dimakan tapi nggak bisa makan, sakit. Maka syukurlah selama masih ada, karena nikmatnya ni'mal bunun fi ma katsir minat as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang paling banyak dilupakan manusia, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Masya Allah. Dan kita juga diberi kesempatan. Kita berkesempatan untuk puasa ini berarti alhamdulillah sekali ya, Dok. Banyak yang pengampunan dosa masa lalu. Diam di Allah akan diterima Allah, dosa setahun akan dihapus. Dan insya Allah pemirsa juga masih berkesempatan untuk bisa menyaksikan sesi terakhir nanti. Di segmen berikutnya kita akan kembali di Cahaya Ramadan TVRI Jogja. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman, cahaya Ramadan. Baik pemirsa, Anda masih di Cahaya Ramadan TVRI Jogja dan masih bersama dengan Dr. Probo Suseno. Ya. Dan ini juga tadi kita tidak hanya membahas tentang lansia saja, tapi juga anak muda ternyata juga perlu kita menjaga kesehatan kita. Betul. Terutama makanan nih. Yang anak-anak muda tuh selalu kalau makanannya tawarannya banyak banget, mau boba, mau yang lain-lain banyak sekali ya Kak ya. Waduh, nah ini pesan nih dari Dr. Probo untuk baik anak muda atau mungkin yang lansia yang saat ini sedang berpuasa dan ingin puasanya itu semakin sehat. Silakan, Dok. Ya sahabat Cahaya Ramadan dimanapun Anda berada, kuncinya satu ya, pada lansia agar puasanya bisa nikmat, tetap produktif, amal solehnya dan kegiatan sosial yang lain, jangan lupa sahur. Meskipun yang minum dan minumnya cukup. Ya. Kalau nggak bisa makan banyak, makanlah yang high kalori ya, bisa dari lemak, bisa dari protein.
telur ceplok misalnya gitu ya. Kemudian jangan lupa buah-buah. Kemudian kalau itu diakhirkan di waktu sahur. Kemudian yang kedua, pada waktu buka puasa segerakan meminum makan yang manis atau minum kemudian pakai buah manis. Kemudian makan dikit-dikit sering, minumnya dikit-dikit sering. Ini sangat penting untuk kesehatan kita. Bagi yang muda, tolong jangan lupa perhatikan orang tua, berbakti pada orang tua, karena barang siapa biru abakum tabirukum abnaukum. Barang siapa baik pada orang tuanya akan baik padanya anak-anaknya. Oh, saya maaf adik Galuh, tapi saya ada acara. Iya, saya belum selesai mau bertanya lagi dok. Tapi Ya Allah. bener dok, udah beneran harus dok. pamit. Iya. Ya udah, nanti kita nyusul dokter aja, Oh, kita iya, buka iya. puasa Maaf bareng ya ya. dok ya. Dok, Nggak apa-apa. sebelum pamit dok, Ya. 3 kata dok Ya. untuk sesi kita hari ini dok. Oke. 3 kata menyemangati kita semua. Ya. Dok. Oke. Tetap semangat. Kalau memakan makanan yang agak yang macam-macam, rumus PN nih, batasi, nikmati, imbangi. Insya Allah Batasi, selesai. nikmati, imbangi. imbangi. Terima kasih Terima banyak kasih. dok. Samidi, Galuh. Nanti kita nyusul ya dok ya, kita Insya akan buka Allah. puasa bareng. Terima kasih Assalamualaikum. banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak Iya, dokter sama-sama. Probo. Wah, luar biasa sekali ya. Sayang banget kita belum, padahal tadi masih ada pertanyaan yang harus kita tanya. Ya nggak apa-apa, nanti kita silaturahmi ke sana Oke, aja ya Kak. Tapi kita silaturahmi ke sana pemirsa untuk kita bisa tanya-tanya lebih lanjut, terutama pada saat puasa ini, biar puasa kita lebih sehat lagi nih Kak Nah, Taufik. Kak Galuh, kalau misalnya kita simpulkan Ya. kira-kira, menurut Galuh apa yang poin paling penting yang tadi disampaikan oleh Kalau menurut saya sih jaga pola makan ya, apalagi sahur. Nah, sahur ini hal yang biasanya dilewatkan untuk kita karena sahur itu waktunya singkat. Terus juga terbatas, jadi kita kadang nggak siap-siap, bahkan skip sahur nih. Oh, oke. Jadi Jadi- mulai sekarang harus sahur, tapi jangan kayak tadi, jangan berlebihan. Pastikan sahurnya tepat sasaran. Nah, ini juga kita perlu umumkan, Kak Galuh, ke pemirsa tentang jadwal imsakiyah hari ini. Hari ini jadwal imsaknya adalah jam 4.17, subuhnya 4.27, dan maghrib nanti insya Allah kita di jam 17.54. Insya Allah kita selalu menemani Anda di Cahaya Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan ya, dengan topik-topik menarik yang akan memperkaya hasanah keislaman kita ya Kak Taufik ya. Oke, dan terima kasih banyak Kak Taufik ya, sore hari ini kita udah dapat banyak banget. Insight. Tapi tadi yang menarik dari Pak Dokter tadi, BNI, coba. Batasi, nikmati, imbangi. Kita kadang cuma berhenti pada saat nikmati aja, nggak mengimbangi. Oke. Jadi menurut Galuh sebenarnya batasi itu penting banget kita kaula muda juga ya. Penting. Nah ini juga pesan untuk kita-kita yang ada di rumah, kadang kalap, lapar mata aja kalau pada saat menjelang buka puasa. Nah ini pas banget nih, batasi, nikmati, imbangi. BNI harus kita catat selalu gitu ya. Kak Ini Taufik. segmennya panjang tapi kita bisa simpulkan dengan 3 kata tadi ya. Batasi, nikmati, dan imbangi. Kalau kita udah terlanjur banyak makan A, harusnya imbangi dengan makan B agar tetap sehat. Meskipun temanya hari ini adalah tetap prima di usia senja, ternyata kita sebagai anak muda juga tetap kena gitu ya. Ternyata kita sadar, ya kan? Ternyata makanan yang kita makan selama ini pun ternyata jauh dari kata sehat. Ya. Betul sekali. Bukan berarti kita dilarang gorengan, enggak juga. Tapi tadi kata Pak Dokter tadi kalau bisa batasi. Batasi. Mungkin selama ini kita makan gorengannya 5 bakwan gitu ya. Mungkin hari ini kita kurangin jadi 3 dulu deh gitu. Kalau 3. nggak bisa langsung dihilangkan. 3 bawang, 1 tahu, 1 mendoan. Sama, itu sama. Sama 5 ya. Bukan. Maksudnya 3 dulu, 3 ya. 3. Besok kita tingkatkan menjadi 2. Oke, besok skip gorengan. Jangan lebih gorengan. bagus, lebih bagus. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita icip-icip. Yang penting tadi imbangi. Imbangi ya. Kak Dengan Taufik. buah juga tadi. Dengan buah. Dan yang paling penting tadi kalau kita ingat adalah tentang Al-Baqarah 184 tadi ya. Kalaupun ternyata kita terlanjur sakit, maka Allah memberikan kita keringanan untuk bisa menggantinya di hari yang lain. Iya, betul sekali. Tadi jawabannya adalah fidyah tadi. Fidyah. Betul sekali. Tapi tadi Galuh memilih untuk puasa ya, meskipun merasa kurang nyaman. tetap Puasa, insya Allah puasa. Karena senang banget bisa ketemu pemirsa TVRI Jogja, dan juga kita bertemu di Cahaya Ramadan, ketemu Dokter Probo jadi lebih semangat lagi. Kadang kita merasa lemes ya pemirsa pada saat kita puasa, kita ngerasa kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata tadi Dokter Probo juga menyarankan kita untuk tetap bergerak, tetap olahraga 30 menit sehari. Selama puasa pun juga kita tetap harus berolahraga, dan tadi olahraganya adalah yang ringan-ringan saja gitu ya. Dan kapan? Kasih tahu pemirsa Galuh. Nah, kapan olahraganya olahraga? sebelum maghrib tadi, sebelum Berbuka. berbuka puasa. Biar nanti langsung buka puasa, badannya langsung seger, terus nanti bisa fit lagi apalagi pas tarawih. Dan kata kuncinya seperti kata
Dokter Probo tadi, wala tusrifu. Ini penting sekali ini. Wa kulu washrobu wala tusrifu. Silahkan makan yang banyak, silahkan makan, silahkan minum, tapi wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Karena Allah tidak suka berlebih-lebihan. Ini saya catat tadi. Allah tidak suka berlebih-lebihan. Karena kalau kita berlebih-lebihan, maka jangan-jangan kita sudah menyalahi fitrah kita sebagai manusia. Saya kira diskusi ini sangat luar biasa ya Kak Galuh ya. Dan kita selalu akan menemani pemirsa ya setiap hari selama sebelum berbuka dan tentunya dengan tema-tema menarik. Hari ini menarik sekali dan pastikan untuk Anda, pemirsa Cahaya Ramadan untuk memfollow Instagram kami di @cahayaramadan_TVRI Jogja untuk mendapatkan informasi menarik dan juga tema-tema dan juga topik-topik dari Cahaya Ramadan setiap hari. Kalau ada yang paling Kak Galuh pelajari hari ini, ini penting ini. Waduh, kalau yang dipelajari tadi BNI hari ini, sudah, ini udah diingat dengan pemirsa TVRI Jogja. BNI udah pasti ingat tuh. Oke. Ya kan? Apalagi yang Kak Galuh kalau yang highlight saya hari rasakan hari ini adalah yang tadi yang lemes jadi nggak lemes lagi karena tadi udah dapat masukannya dari Dokter Probo dan lebih mengoreksi lagi kalau ternyata menu sahur itu penting. Tadi menunya ada nasi, terus perkedel sama mie, ternyata itu semuanya karbohidrat. Padahal tadi Dokter Probo juga ini ya Kak ya, menyampaikan kalau harus ada buah, minumnya cukup. Nah pemirsa juga silahkan untuk mengevaluasi menu-menu pada saat berbuka puasa dan juga sahur tentunya. Dan pastikan untuk bisa minum 8 gelas sehari, silahkan dibagi-bagi. Tadi ya Dokter Probo menyampaikan pas buka, pas sahur, pas tarawih juga silahkan untuk minum gitu. Oke, nampaknya sudah lengkap yang Galuh bisa dapatkan ya. Jadi intinya yang paling penting tadi kalau kita pahami adalah bagaimana kita mengubah mindset ya. Mengubah mindset. Jadi selama ini kalau mindset kita selama ini pengen makan yang banyak, mungkin kita ubah pemirsa. Mindsetnya adalah makan yang tidak harus banyak, mungkin sedikit, tapi mungkin intensitasnya sering. Atau meskipun sedikit, tapi ditambah kualitasnya. Dan macam-macam tadi Dan ya. macam-macam, ada gizinya dan seterusnya. Anyway, Anyway, Galuh kok hari ini kelihatan cakep banget? Alhamdulillah ini dari Amarta Batik yang selalu menghiasi kita sore-sore hari ini. Terima kasih kepada Amarta Batik yang sudah mempercantik kita ya. Masya Allah, terima dan kasih. buat jadi lebih keren nih Kak Taufik ya sore hari ini. Dan tentunya hadiah dari Amarta Batik ini juga akan bisa Anda dapatkan setiap hari ya. Besok juga sampai dengan akhir Ramadan nanti. Jadi pastikan untuk Anda selalu pantengin Cahaya Ramadan. Gak hanya manfaatnya dapat, informasinya dapat, tapi juga hadiahnya dapat. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak pemirsa atas kebersamaan Anda dan kita nanti akan menantikan buka puasa bareng-bareng. Nah, rencana buka puasa di mana nih Kak Taufik nih? Kayaknya saya nggak keburu kalau harus keluar, tapi kalau mungkin di sekitar TVRI kali. Oke, boleh. Nanti kita akan main-main ke Dokter Probo aja kali ya. Rasanya harus, karena kita jadi paham. Karena kalau kita undang beliau di tempat yang lain, rasanya berbeda, berbeda treatmentnya. Kalau ini kita undang di sini, maka beliau juga menyampaikan tentang ayatnya, kemudian beliau menyampaikan tipnya, bagaimana cara mudahnya, kemudian bagaimana suplemen yang harus dimakan, detail. Itulah kenapa memang kita beruntung sekali hari ini mendapatkan insight yang berharga dari beliau. Ini pas banget nanti kalau pulang nih pemirsa, nggak lagi tengok kanan kiri, tapi juga dipikir juga, nih dawet nih penting nggak nih buat kita, perlu nggak sih buat kita? Nah itu kita seimbangkan juga, boleh dicoba, tapi memang harus diseimbangkan. Gitu ya Kak ya. Aduh pemirsa, senang banget sore hari ini ya. Gimana Kak Galuh, nanti setelah ini begitu lihat makanan apa yang dipikirkan? Setelah belajar dari... Dipikir dulu tentunya, dipikir dulu, jangan langsung diambil, tapi kira-kira tubuh kita membutuhkan ini atau enggak. Gitu, dipikir dulu, dikoreksi dulu, dan diseimbangkan juga. Jangan terlalu banyak nih Kak Taufik gitu. Nah, ini menarik sekali pemirsa ya. Galuh udah jadi tahu sekarang ya. Jadi jangan nasi digabung dengan pergedel ya. Tapi nasi boleh digabung dengan mie. Dan tadi mie juga nggak boleh ternyata ya. Aduh, jangan sampai ini pemirsa, jangan sampai sahurnya kacau. Jadi memang tadi sahur juga penting, gizinya juga diatur, buka juga iya. Gitu dan yang paling penting ada buahnya tadi ya. Juga buah kurma tadi disebutkan. Bahwasanya berapa kurma tadi sama dengan 3 kurma. 3 kurma sama dengan 1/4 nasi. Berarti kalau 12 kurma? Berapa Satu piring nasi. Atau pemirsa jangan terlalu banyak pemirsa, cukup 3 kurma atau maksimal kalau kata Nabi ganjil ya. Ada 3, 5 atau 7.
Atau kalau banyak kurmanya jadi sama dengan satu tumpeng nasi, jangan sampai ya nonton kayak syukuran jadi. Nah gitu Yang ya. ada makin gemuk ya. Dan untuk pemirsa juga setiap Anda menonton Cahaya Ramadan di sore hari ini, boleh Anda mengabadikan momen-momen ngabuburit Anda dengan nge-tag dari tag Instagram kami di @cahayaramadan_tvri Jogja ya. Bukti bahwa kita selalu mantengin Cahaya Ramadan. Dan kalau Anda beruntung nanti kalau pas kuis dapat hadiahnya gitu. Dan yang ya. menarik, materi Cahaya Ramadan ini sangat bervariasi. Kan? Yep. Jadi kita membahas tentang kesehatan, kita membahas unsur agamanya, ada fikihnya, dan keberagaman ini yang insya Allah akan memperkaya pemirsa. Dimanapun Anda berada. Insya Allah. Inilah bedanya Cahaya Ramadan di TVRI Jogja ini dengan yang lain ya. Iya, Ya. nemenin buka puasa tapi juga ngasih hadiah juga. Ngasih Ini hadiah. yang ditunggu-tunggu juga ya. Plus yang paling penting adalah ilmu. Ilmunya, betul sekali. Sore hari kita ngabuburit sambil kita siapin mungkin di rumah nih masakannya udah matang gitu ya. Betul. Sambil kita nonton Cahaya Ramadan gitu ya Kak Taufik. Ilmunya dapat, imannya meningkat, dan insya Allah jadi paham mana yang harus dimakan dan mana yang jangan dimakan dulu. Oke. Nah, pemirsa terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan kita masih akan menemani Anda Ya. di Cahaya Ramadan setiap hari menjelang buka puasa. Saya Galuh dan Taufik. kami pamit undur diri, tetap di Cahaya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.